Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempercepat azab dunia untuk mantan. Jadi ketika mantan mengkhianati kita, ada sebagian yang terus berdoa agar dia sadar dan kembali. Tapi ada juga yang betul-betul trauma, dia tidak mau kembali kepada mantannya, dan dia berharap agar mantannya menderita, kalau bisa melebihi apa yang dia rasakan ya. Nah, ada yang kemudian berusaha mempercepat agar penderitaan itu segera mantan rasakan, yakni dengan cara berdoa. Dan seperti sering kita bahas, bahwa doa orang yang terzolimi itu, apapun keadaan orang itu, apakah dia seorang yang ahli ibadah, ataukah dia seseorang yang malas ibadahnya, selama dia terzolimi, doanya terkabul. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir, yang gemar maksiat. Jadi fajir itu definisinya adalah gemar maksiat, malas ibadahnya. Nah, itu orang yang fajir. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya di hari kiamat. Ya. Tetapi ketika di dunia ini dia terzolimi, doanya terkabul. Ada yang mencoba untuk mempercepat turunnya azab dunia untuk mantan dengan cara mendoakannya. Nah, tetapi sesungguhnya ada azab dunia yang otomatis akan mantan rasakan. Ya, terlepas dari kita mendoakannya atau tidak. Dan azab dunia ini insya Allah cepat terjadi pada mantan. Karena apa ya? Karena tadi dia sudah menzolimi, dia sudah mengkhianati. Jadi yang pertama tuh, ya, mantan senang melihat penderitaan kita. Dia merasa menang banyak, dia betul-betul tidak peduli dengan perasaan kita yang kecewa dan seterusnya. Kalau dia peduli dengan perasaan kita, kan dia tidak akan mengumbar kemesraannya dengan orang ketiga di media sosialnya. Karena kalau dia umbar terus ya, semakin dia umbar kemesraannya di media sosialnya bersama orang ketiga, posting foto terus setiap hari, maka semakin kita merasa menderita. Nah, kenapa dia begitu bersemangat memamerkan pasangan barunya tadi? Ya tujuannya agar kita semakin menderita tuh. Artinya dia senang dengan penderitaan yang kita rasakan. Orang yang senang melihat penderitaan orang lain itu adalah sebab mereka akan bertukar posisi. Yang senang melihat penderitaan itu akan menderita, sementara yang menderita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan memberikanmu kesusahan. Jadi mantan senang melihat
penderitaan kita bertambah, tanpa dia sadari, dia sedang mempercepat azab dunia untuk dia. Dia mempercepat pindahnya penderitaan yang kita rasakan itu kepada dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kenapa mantan mengkhianati kita? Kan tidak akan jauh-jauh tuh dari orang ketiga yang kaya raya. Kalau dengan kita mungkin apa yang dia inginkan tidak bisa keturutan kalau yang mahal-mahal. Dia berharap dengan mengkhianati kita bersama orang ketiga, apa yang dia mau bisa keturutan, bisa dia dapatkan. Padahal ketika seseorang mencintai, menikahi karena harta, maka itu tidak akan pernah membuat dia jadi kaya. Tetapi justru akan mempercepat dia semakin melarat, semakin tidak punya apa-apa. Waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Nah, jadi sesungguhnya apa yang mantan lakukan pada saat ini, itulah yang kemudian akan mempercepat turunnya azab dunia untuk dirinya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.